Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, Zat yang tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan tersebut. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan dan mengulangi kalimat ini, terutama di awal aktivitas kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan, bahkan nabi yang kita ikuti, kita cintai dan kita hormati, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Madinah, Mekah, semuanya di fase Mekah ini diisi dengan hinaan, cacian, dianggap penyamun, penyihir, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad. Akhirnya sampai Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Saudaraku seiman, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pada pagi ini semoga Allah berkahi, kita akan bahas tema Mutiara Ramadan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok ada Ramadan lagi? Kita bukan membahas Ramadannya secara khusus, saudaraku, tapi kita sedang membahas mutiaranya. Banyak di antara kaum muslimin yang pada saat tiba Idul Fitri pada waktu yang lalu, memang lisannya mengatakan Alhamdulillah, tapi sayangnya Alhamdulillahnya ini diikuti dengan niat yang keliru di dalam hati. Dan inilah faktor utama 90% yang membuat, kalau Anda bertanya kenapa setelah Idul Fitri, setelah Lebaran, setelah lewat Ramadan, rasanya iman kita lemah ya. Kenapa kok ibadah kita jadi drop? Tidak seperti waktu Ramadan, semangat, rajin. 90% faktor utamanya adalah apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Lisannya memang mengucapkan Alhamdulillah, kondisi fisiknya mengatakan bersyukur, bergembira, tetapi hatinya niatnya keliru. Karena tahmidnya diikuti dengan perasaan di dalam hati dan niat bahwasanya sekarang saya lepas dari penjara ibadah. Sekarang sudah bukan lagi atau tidak lagi saya harus sholat di masjid, berpuasa, harus mengerjakan sholat malam, bersedekah, membaca Al-Quran, dan sekian banyak ibadah yang dikerjakan selama Ramadan kemarin. Inilah faktornya yang keliru, saudaraku. Setiap muslim yang jeli memahami tentang Ramadan, Ramadan sebuah lembaga yang telah Allah buat khusus setiap tahun terulang, bukan hanya sekedar untuk dilewatkan begitu saja. Ramadan bukan testimoni untuk tes-tes saya bisa puasa enggak ya, saya bisa sholat malam enggak ya, atau cuma seremoni saja, meramikan. Karena orang semua puasa, saya puasa. Karena orang semua baca Quran, saya baca Quran. Orang semua terawih, maka saya terawih. Bukan itu, saudara. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang sering kali kita dengar di Ramadan. Mungkin bisa ribuan kali ayat ini diulangin. Saya punya sebuah tulisan, insya Allah akan terbit, judulnya Dahsyatnya Ramadan. Itu motivasi apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan. Dan ada judul yang lain yang kita sampaikan pagi ini, Mutiara Ramadan. Apa yang harus kita ambil dari Ramadan untuk jadi bekal 11 bulan ke depan. Bukan dilupakan begitu saja, saudara. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bahas awal ayat ini, tapi kita bahas penutup ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini sudah lewat ini.
Hai orang-orang yang beriman, kalau terjemahan saya agar mudah difahami, telah dibuatkan untuk kalian program ibadah, terutama puasa, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang yang beriman sebelum kalian. Targetnya apa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi bukan agar kalian rame-rame ibadah, bukan agar kalian kumpul di masjid 1 bulan itu saja, selebihnya sudah selesai dilupakan, bukan. Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan dikerjakan, baik itu wajib ataupun sunnah. Semua yang dilarang itu haram atau makruh ditinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Itu target Ramadan. Artinya mestinya kita menganggap Ramadan sebagai tempat atau wadah training di mana skill ibadah kita lagi ditingkatkan. Saya berikan ibarat, Ramadan itu seperti, kalau kita contohkan di kehidupan kita, anak kecil yang belum bisa naik sepeda. Lalu ayahnya ajarin naik sepeda. Pada saat anak ini jatuh, ada 2 anak di sini, ada anak pintar, ada anak yang bodoh. Anak yang pintar adalah pada saat dia jatuh dia bilang, "Ayah, bantu saya supaya saya bisa." Walaupun dia luka, mungkin berdarah lututnya, tapi tetap dia naik di atas sepeda itu dan dia kendarai sepeda. Begitu dia bisa, maka pedal sepeda akan diputar dengan kencang dan dia akan tingkatkan keterampilannya. Mungkin bannya diangkat, mungkin dia akan modifikasi sepeda itu, dan skillnya itu bertambah, berpindah kepada sepeda motor, nanti mobil, mungkin bisa pesawat tempur gitu. Karena dia terus meningkatkan skillnya. Anak yang kedua yang bodoh adalah anak yang begitu jatuh sekali, udah nangis, bilang, "Ayah, saya nggak mau lagi naik sepeda." Sepedanya disimpan sama ayahnya sampai bannya kempes, bahkan dikasih ke orang, dan sampai dia meninggal dia nggak bisa naik sepeda. Ini contoh saja. Ibarat orang Ramadan kemarin kita digodok, saudaraku. Saya pakai istilah di dalam buku saya, itu judulnya apa? Saya mengatakan dipaksa. Ya. Kita dipaksa oleh Allah untuk mencapai tingkat ketakwaan, tanda kutip paksa ini ya. Dan memang perlu Bapak Ibu tahu, saudaraku sekalian, semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Kita ini harus menggunakan istilah paksa untuk diri kita. Kita kalau nggak maksa diri kita ibadah, kalau Bapak Ibu tidak paksa mulai nanti malam, sholat malam, sampai Anda meninggal, pastikan kita tidak akan pernah sholat malam selamanya. Karena syaitan setiap malam gerilya membuat kita tidak tidur, tidak sholat. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau seseorang bangun tengah malam, maka ada malaikat yang datang kepadanya, lalu mengingatkannya untuk sholat malam. Mungkin terlintas di hati kita bisikan malaikat, sholatlah, tahajud. Tapi dari sisi lain syaitan datang dan membisikkan dia, mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Mungkin kamu akan capek, kamu akan begini dan begitu. Tinggal orang ini memilih yang mana gitu. Jadi kalau kita mau ikutin syaitan, kita nggak paksa diri kita, tanda kutip paksanya ini, kita tidak akan pernah sholat malam. Kalau Quran yang kita pajang di rak rumah kita, tidak dipaksakan kaki kita melangkah menuju ke rak itu, dan tidak dipaksakan ambil, kemudian dipaksakan baca setiap hari 1 lembar, gitu kan? Saya tidak bahasakan lagi diprogramkan ya, karena bahasanya tidak mengetuk. Maka saya katakan paksakan, dipaksakan, maka pastikan Quran kita tidak akan pernah dibaca sampai kita meninggal dunia. Bahkan kalau rumah itu menjadi warisan, anak cucu kita cuma mengatakan, "Oh, ini Qurannya kakek dan nenek saya." Selesai, nggak akan ada manfaatnya. Begitu pula dengan seterusnya, orang miskin lewat, setiap kali ada miskin lewat, fakir miskin, pasti syaitan bisikan, "Oh, dia masih mampu, oh ada orang miskin yang lebih butuh di depan sana, oh kasih saja tetangga kamu," dan seterusnya. Minimal kita lewatin orang miskin dan kita tidak kasih. Kalau kita nggak paksain diri, keluarin dari kantong kita langsung kasih, maka tidak akan pernah bisa kita lakukan. Saudaraku, kata-kata paksa dalam ibadah ini Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan dirinya menuju ke jalan-jalan kami, jahadu itu mujahadah, memaksa diri, melawan segala macam sifat malas, waswas syaitan, gitu kan, menunda-nunda amal.
Orang yang memaksakan diri menuju jalan kami akan pandu dia ke jalan kami. Kalau kita ngantuk nih, bangun malam, terus kita paksakan diri, saya mau sholat wudu, sambil ngantuk wudu, kemudian mulai sholat takbiratul ihram, kita mulai sholat, nanti bergulir tuh, lanahdiyannahum subulana, kami akan mudahkan dia ke jalan kami, nanti jadi mudah sholat, sampai akhirnya sholat malamnya alhamdulillah bisa dilakukan. Awalnya memang diikuti dengan waswas syaitan, tapi inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan sangat lemah, saudaraku. Ramadan terlalu mahal untuk dilupakan, untuk dikubur. Apakah ada jaminan Anda masih bisa hidup Ramadan akan datang? Dan suasana yang luar biasa dari sisi yang lain, dari nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, itu bisa dijaga setiap hari sebenarnya kalau kita mau. Allah subhanahu wa ta'ala mengecas iman kita, memaksa kita pada itu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita tahu orang Islam memang punya beberapa waktu yang untuk dicas terus, seperti hadirnya Jumat setiap hari, setiap pekan. Itu juga pengecasan tuh. Hadir di masjid rame-rame, dengarkan ceramah, gitu kan. Dimotivasi dengan pahala-pahala yang besar. Setiap hari ada cas 5 waktu sholat, gitu kan. Dicas lalu. Bagaimana kita absen, ya, hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita menyadari, ya, bahwa saya perlu kebersamaan, perlu ibadah, perlu dan segalanya. Saudaraku, ada 5 mutiara dari bulan Ramadan. Kalau yang saya simpulkan, ini Allah alam dengan keterbatasan ilmu saya tentunya. 5 mutiara ini yang saya anggap, ya, mutiara yang luar biasa, yang sangat mahal. Sayang kalau ditinggalkan, sayang. Ini mestinya menjadi luar biasa perputaran kehidupan kita sampai 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, tingkatkan lagi lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian 11 bulan ke depannya kita terapkan. Ramadan lagi datang, kita tingkatkan lagi sampai kita bertemu dengan ajal. Ya. Dan insya Allah seluruh amal kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Sebelum saya masuk ke 5 mutiara ini, saudaraku, renungilah satu hal. Orang yang sukses, kata para ulama, orang yang baik, yang sempurna adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Bahkan dibalik, kata beberapa pepatah syair, kalau seandainya harimu yang hari ini lebih buruk dari kemarin dan hari esok lebih buruk daripada hari ini, pastikan kau adalah orang yang paling hancur atau paling rusak hidupnya. Memang harusnya begitu, saudara. Kalau Anda mau sukses, saya berbagi tips. Mau berhasil dalam kehidupan, usahakan selalu mengejar yang terbaik. Jangan malas-malesan dalam segala hal, ya. Saya kasih contoh, kalau ada 2 orang bekerja di perusahaan, si A dan si B, sama-sama masuk jadi pegawai biasa, baru diterima. Gaji 2 juta rupiah per bulan, dengan tugas yang jelas, sudah tahu masing-masing tugasnya, sama tugasnya, dan juga jam kerjanya sama. Kantornya sama, semuanya sama. Tapi si A dan si B ini ada bedanya. Si A begitu masuk diterima jadi pegawai, sudah pakai kostumnya, sudah pakai bajunya, dijalankan kerjanya, sudah, alhamdulillah saya sudah cukup begini. Salah nggak salah itu? Nggak salah. Tetapi orang yang seperti ini kita temukan beda sekali dengan si B yang begitu masuk perusahaan, dipetakan perusahaan tuh, dibuat petanya, kemudian dilihat tuh jabatan-jabatan yang ada di perusahaan itu. Si A, ini jabatan A, B, C, D, E, F, G sampai jabatan tertinggi. Apa saja nih untuk mencapai jabatan-jabatan ini? Apa saja fasilitasnya? Mobil kah, rumah kah, apalah, gaji segala yang ditarik. Kemudian dia target untuk mencapai yang tertinggi, yang dia bisa jangkau. Maka kita temukan nanti si B ini akan berusaha terus mengejar yang terbaik itu. Dan kita temukan 10 tahun kemudian si A sama si B beda. Si A mungkin pada saat itu sudah pensiun, dia sudah tidak naik jabatannya, rambutnya sudah ubanan semua, tapi dia berhenti dari pekerjaan dalam kondisi memang tetap seperti itu, 2 juta rupiah gajinya. Kita temukan si B sudah sampai pada tingkat direktur 10 tahun kemudian. Karena dia punya target untuk itu. Saya punya pengalaman waktu kuliah di kampus dulu di Madinah. Saya waktu tingkat 1 kuliah, nilai saya biasa.
Kemudian saya coba melihat subhanallah teman-teman saya, terutama teman-teman saya yang sempat cum laude. Ada satu teman saya namanya Abdurrahman dari Somalia, orangnya Masya Allah. Selalu kalau namanya lulus itu, di nomor 1 terus namanya dia. Mumtaz namanya, nomor 1. Orangnya luar biasa gitu. Kok bisa saya pikir, apa sih sebenarnya kelebihannya orang ini? Dia dengan saya sama-sama punya 24 jam. Bukan dia punya 25 jam lebih 1 jam, enggak sama. Dia punya 2 mata, saya punya 2 mata. Dia punya 2 kaki, 2 tangan, saya juga sama. Enggak ada bedanya. Dia manusia, saya manusia. Kok dia bisa, saya enggak bisa. Ini sekaligus Anda ambil pelajaran, bagaimana bisa ada perbedaan antara individu. Secara ilmu kejiwaan atau ilmu tarbiyah dalam Islam, dikatakan ini sebenarnya ya kejelian seseorang dalam mencari target hidupnya gitu. Maka saya coba undang dia. Waktu itu kami di satu kamar 3 orang dan di-skat. Masing-masing orang mahasiswa punya meja belajar sama lemari. Saya pun duduk di situ dan teman-teman 2 orang. Kebetulan waktu itu alhamdulillah saya sekamar dengan orang-orang Indonesia. Lalu saya bilang sama Abdurrahman, ini teman saya, akhi, setelah selesai kuliah, bisa nggak saya undang Anda malam ini datang ke kamar saya? Dia bilang bisa, saya datang insya Allah. Jadi untuk apa? Saya bilang untuk duduk ngobrol-ngobrol saja. Baiklah. Datanglah ketemu dia di kamar saya hidangkan apa yang saya bisa hidangkan pada saat itu, ngobrol. Subhanallah hampir 2 jam teman ini Abdurrahman duduk gitu kan, di kamar saya. Tidak pernah bicara masalah kitab tertentu. Nggak pernah mengatakan, ayo kita dapat manfaat, yuk baca kitab apa. Nggak pernah. Nggak ada. 2 jam itu bicara kemana-mana. Bicara tentang negaranya, terus ditanya tentang Indonesia. Bermanfaat tentunya. Tapi bukan pelajaran. Saya berpikir, orang ini sampai mumtaz nomor 1, juara 1 ini. Namanya, kalau nilai 100, nilainya dia 199, 98. Luar biasa gitu. Apa penyebabnya? Tidak ada bicara masalah ilmu, tidak ada sesuatu yang, bahkan waktu itu kami masih bujang, belum menikah. Sempat ngobrol masalah nanti kita menikah sama siapa nih? Nanti perempuannya harus begini, muslimah, yang mukminah, yang bisa memahami agama. Kita sudah bicara masalah nikah. Kalau bicara masalah nikah, Masya Allah semangat sekali dia. Maka saya waktu itu lihat, apa sebenarnya? Ini orang kok begini, saya undang hari kedua. Pekan depannya, maksud saya, kesempatan kedua. Sama aja. Saya undang yang ketiga. Sama aja. Loh ini orang, apa sih sebenarnya yang membuat dia ranking 1 nih gitu ya? Saya penasaran, coba saya lihat perkembangannya. Di kelas, pindah lagi. Karena saya ingin coba punya target. Bagaimana saya harus bisa seperti dengan dia. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, saya dapatkan rahasianya di kelas. Ini rahasia individual ya. Tentu anda tarik ke masalah pribadi-pribadi nanti. Oh ternyata seperti ini. Siapa saja orang yang kita mau ambil contoh kesuksesannya. Di kelas ternyata dia kalau masuk dosen, materi apapun dia masuk. Dosen masuk maka dia duduk di bagian depan dan dia menghadap ke dosennya. Subhanallah, waktu dia duduk menghadap dosen seperti antara dia sama dosen aja di kelas. Seperti nggak ada orang lain. Dia duduk, dia fokus, dan setiap syekhnya selesai menjelaskan satu paragraf, satu contoh, satu ayat, satu hadis, kemudian dia potong. Maaf syekh, sebentar. Apakah yang anda maksud dalam ayat ini seperti ini? Yang anda maksud dalam hadis seperti ini? Ini yang saya fahamin. Benar nggak yang saya fahamin? Diterangin sama dia, begini. Syekhnya kasih kesempatan. Dia bilang, iya benar. Syekh, kalau di ujian nanti saya jawab seperti ini, bisa nggak seperti yang saya fahamin? Oh bisa, tetap dapat full. Baik, seperti itu terus di semua materi. Ternyata ini membuat dia faham benar materi yang sedang disampaikan. Dan di malam ujian teman-teman sekalian, buku yang dia pakai untuk nulis yang mestinya dia baca, itu kemana-mana difotokopi sama mahasiswa lain. Dia nggak baca lagi. Kemana-mana difotokopi, dan saya lihat bukunya dia itu, tulisannya dia Masya Allah di mana-mana orang baca. Saya berpikir luar biasa pahalanya orang ini nih. Ya. Karena bukunya dipakai, dihafal ayat, hafal hadis, hafal perkataan ulama, dan materinya semuanya agama. Fikih, usul fikih, mustalah hadis dan hadisnya. Belum sirah, belum masuk materi-materi yang lain, banyak akidah dan seterusnya. Gitu kan. Kemudian saya akhirnya coba terapkan. Tahun setelahnya saya coba terapkan apa yang dilakukan orang ini. Mulailah dosen masuk, saya duduk di depan, saya nggak mau lagi duduk di belakang. Jadi yang saya jadikan patokan dia. Kemudian saya duduk di depan, apa yang dosen sampaikan saya coba tangkap.
Sampai kadang-kadang saya coba berusaha nulis, walaupun apa yang diucapkan syekhnya itu saya terus tulis. Kadang-kadang masih kocar kacir karena memang terlalu cepat dia ngomong dan saya harus tulis. Tapi subhanallah, tetap saya sabar. Masih berantakan, saya tiba di kamar saya lalu saya pindahin ke buku tulis saya kembali dengan rapi. Lama-lama dengan 6 bulan saya lakukan itu, subhanallah saya bisa menulis perkataan syekh. Apapun yang diucapkan dalam bahasa Arab saya bisa tulis dengan 2 warna tinta pulpen, gitu kan. Saya bisa tulis perkataannya semua dengan tinta warna hitam. Kalau ayat atau hadis saya tulis dengan tinta pulpen warna merah, gitu kan. Dan buku tulis saya menjadi sangat rapi pada saat itu. Semua materi, semua ada 13 materi itu semuanya saya susun begitu. Sudah, saya coba jalankan, berarti buku saya sudah rapi. Saya coba syekhnya kalau terangkan, saya Abdurrahman di sana, saya di sini. Abdurrahman di sana, syekh ini. Kalau saya belum paham, saya bilang syekh, kalau saya begini bagaimana? Jadi di kelas ini seperti saya berdua saja sama dia gitu. Terus gitu saya lakukan dan memang betul subhanallah saya tangkap dan ternyata ada manfaat yang lain. Begitu ada 2 orang yang seperti ini di kelas, teman-teman yang lain yang bisa tidur bangun semua. Ini ada apa sebenarnya? Jadi ini hidup suasana kelas gitu kan. Subhanallah berjalan. Apa yang terjadi ikhwani? Karena target saya seperti dia, waktu menjelang ujian itu yang difotokopi buku dia sama buku saya. Buku tulis saya pun banyak yang fotokopi. Bahkan pernah ada satu dosen materinya namanya Tarikhud Dakwah. Ini khusus di kuliah dakwah memang mempelajari tentang sejarah dakwah. Ada satu syekh. Ini beliau doktor dan beliau hebat di tulisan, tapi beliau dalam menerangkan materi kurang gitu kan. Karena kalau menerangkan materi itu pakai bahasa ammiyah, bahasa pasaran. Kemudian tidak semua orang ngerti gitu. Kalau ada mahasiswa nanya, "Syekh, saya belum mengerti." Dia bilang, "Ente cari sendiri di buku." Jadi nggak mau ngerti kan. Tapi subhanallah, saya sama Abdurrahman perhatikan orang ini. Apa yang dia ucapin coba kita tulis, coba kita fahamin. Ada dosen yang lain subhanallah suaranya kecil. Dia kalau ngomong antara dia dengan papan tulis. Mahasiswa tidur nggak tidur dia nggak pusing gitu. Tapi saya coba dulu di depan, saya tangkap apa sih yang orang ini sampaikan gitu kan. Oh ini. Sampai sebenarnya satu waktu kejadian, ini tentu masuk dalam firman Allah, fa'amma binikmat rabbika fahadith. Ini bukan masalah riya, nggak ada hubungannya gitu kan. Ini cuma nikmat Allah diceritakan, itu dibolehkan. Maka satu waktu syekh ini dianggap paling sulit materinya. Dia memberikan 70 angka di ujian besar, 30 angka di ujian yang harian. Dia berikan 5 soal waktu itu di ujian harian. Kemudian 5 soal ini disuruh jawab. Sudah. Kebetulan memang apa yang dia sebutkan di kelas saya selalu tulis, ikutin apa yang dia bilang. Dan saya sudah paham apa yang dia maksud, sudah saya tulis. Datang pertanyaan persis seperti apa yang saya sering tulis gitu kan. Waktu itu masih ujian harian tentunya, jadi tidak ada ujian harian ini maksudnya ujian untuk 1 semester yang diberi 30 nilai. Itu 30 nilai. Setelah selesai, saya jawab dengan saya sudah ngerti apa yang saya tulis gitu. Pas minggu depannya, syekhnya datang marah-marah di kelas. Ada 2 kelas nih. Apa kalian ini? Belum ujian besar, sudah salah semua. Apalagi kalau ujian besar, bagaimana mau lulus? Gitu. Nggak mungkin bisa lulus. Syekhnya ngamuk-ngamuk, marah-marah macam-macam di kelas waktu itu. Mestinya begini jawabannya, mestinya begini. Kalian semua tidak bisa menjawab. Yang bisa jawab di antara 2 kelas ini hampir 100 mahasiswa. Cuman ini nih bahasa lama nih. Ditunjuk saya waktu itu. Saya juga kaget gitu kan. Semua teman-teman di kelas kaget. Dia bilang satu-satunya yang bisa jawab 5-5-nya dapat 30 ini orang ini. Saya juga bingung kok bisa gitu. Saya periksa kembali memang benar seperti apa yang dia terangkan sebenarnya. Tapi subhanallah di poin itu Abdurrahman pun ada salahnya. Gitu. Di materi itu. Saya dapat full 30, dia dapat 28 gitu kan. Maka pada saat itu saya merasa manfaatnya besar, luar biasa gitu. Ternyata begini teman-teman sekalian, kalau kita mau sukses, cari orang yang sukses. Sehingga kita jadi seperti dia. Minimal kalau nilai lulus terbaik 10, kita targetnya 10, kita akan dapat 9, kalau bukan 10, 9, 8 gak jauh dari situ. Tapi kalau nilai lulus pas 6, kita kejarnya 6, maka kita bisa 6 atau di bawahnya. Gitu kan? Ini poin dalam kehidupan kita ditarik. Ini bukan tentang nostalgia saya berkuliah, tapi saya ingin sedang menjelaskan bagaimana kita menarik poin itu. Ramadan semestinya begitu, saudara. Dijadikan sebagai
momen mencari orang yang telah sukses di situ, bukan orang yang habis lebaran seperti lepas dari penjara ibadah. Coba renungi 5 mutiara Ramadan ini. Yang pertama, puasa. Puasa ini saudaraku adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya. Dalam riwayat yang dikatakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu milik saya akan balas langsung. Apa kata para ulama hadis? Ibadah yang paling besar pahalanya tidak ada yang kalahkan puasa. Dan kita kemarin Ramadan sebulan penuh dipaksa terbiasa puasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sebulan penuh. Kalau kita tidak bisa mengemudi mobil, teman-teman sekalian, kita cari tempat mengemudi mobil, bayar supir yang paling hebat, kemudian sebulan. Orang kalau naik mobil tuh belajar mobilnya seminggu, 2 minggu sudah hebat tuh, udah selesai bisa bawa mobil. Ini sebulan non-stop. Dan biasanya training mobil itu 2 jam, 3 jam maksimal selesai. Ini enggak, 24 jam, dari 24 jam, tidak tidur-tidur, belajar bawa mobil terus, sama 1 bulan. Kira-kira pasti dia mahir kan? Otomatis dia pasti lebih mahir. Bermanfaatkah hasil training bawa mobilnya kalau dia nggak pernah sentuh setir mobil setelah itu? Tentu saja jawabannya enggak, gitu kan? Sudah enggak, karena memang dia tidak memanfaatkannya. Begitulah rasionalnya orang-orang yang tidak memanfaatkan puasa yang sudah dibiasakan Ramadan untuk puasa-puasa sunnah 11 bulan ke depan. Ini mutiara ini. Terbiasa puasa kemarin, kita raga dan jiwa kita sudah terbiasa ditinggalin. Ini rugi sekali. Dan ada 6 jenis puasa sunnah yang Anda dilanjurkan untuk jaga. Setelah di training Ramadan 1 bulan, disuruh jaga 6 jenis puasa sunnah. Yang pertama tentu sudah lewat ya kemarin. Sayang ya kalau orang tidak sempat lakukan. Tapi insya Allah Anda berdoa kepada Allah yang kalau tidak sempat lakukan agar mengerjakan tahun depan. 6 hari bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari saja dari bulan Ramadan. Garis bawahi kata-kata saya saja ini. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh non-stop. 365 hari puasa, tidak pernah berhenti. Hari ini puasa, besok puasa terus. Hanya dengan puasa Ramadan sebulan penuh tambah 6 hari bulan Syawal. Ini walaupun sudah lewat, coba ambil istifadahnya saja, manfaatnya. Jadi saya kalau di Jakarta kemarin saya bilang, kalau ada satu orang kerja di perusahaan, pimpinannya bilang begini, untuk Januari, siapa yang bekerja on time, datang tepat waktu, kerjakan semua pekerjaan 1 bulan Januari, kemudian dia tambah 6 hari Februari lembur. Gajinya setahun saya kasih. Kalau dia dapat gaji 5 juta per bulan, 60 juta dapat cash. Nggak usah kerja 12 bulan, kerjanya cuma 5 minggu. Kira-kira bagaimana pegawainya? Hah? Lembur atau enggak? Coba lihat tuh. Ini rasional, tarik ke Ramadan. Nabi SAW mengatakan siapa yang puasa Ramadan tambah 6 hari saja dari bulan Syawal. Udah sebulan kamu terbiasa jiwa dan ragamu nih, tambah 6 hari saja. 6 hari itu lagi bisa dicicil. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa lusa. Anggaplah 1 minggu pertama alasannya masih banyak ketupat. Masih banyak undangan. Masih ada 3 minggu. Bisa digabung dengan Senin Kamis. Senin Kamis, 3 minggu. Selesai itu 6 hari bulan Syawal. Ada orang subhanallah nggak mau puasa. Kenapa akhi? Kenapa ukhti? Kenapa wahai muslimin dan muslimat tidak puasa nih? Gitu kan? Sayang sekali. Cuma 6 hari dapat satu tahun non-stop loh ini. Seperti kita puasa non-stop. Tapi alhamdulillah bersyukurlah orang yang sempat lakukan. Kalau tidak sempat maka berniat dan berdoa sama Allah mudah-mudahan tahun depan bisa dilakukan. Yang kedua, puasa sunnah adalah Senin Kamis. Sering kita dengar puasa ini. Tapi pertanyaannya kenapa orang tidak mau lakukan? Saya heran terus terang ya. Ada apa gitu? Teman-teman sekalian, tidak ada orang meninggal karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Orang yang puasa itu jauh lebih sehat. Dan kalau syaitan sudah mulai menggoda, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua kita ini kalau tiba hari Senin atau hari Kamis mau puasa, pasti syaitan bilang hari panjang, panas, haus, ada janjian, ada ini, ada itu, macam-macam. Sampai kita mengatakan iya ya, minum air batal.
Ini sampai kapan antum mau berargumen begini nih? Sampai kapan anda mau mengatakan, oh iya ya ada janjian, oh iya ya panas ya, oh iya ya begini. Ibadah lewat terus ini. Sementara ibadah itu kalau lewat satu kali, tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa. Orang kalau hari Kamis kemarin, ini kita di hari Senin kemarin, tidak puasa Senin, nggak dosa karena puasa sunnah. Tetapi kalau sekarang saya sudah jelaskan, atau saya akan jelaskan nanti fadilah puasa Senin Kamis. Kalau sekarang baru anda tahu dan anda bilang, ya coba kemarin saya puasa, udah nggak bisa. Atau mau minta kembali hari Senin kemarin nggak bisa. Buku amal kita Senin kemarin tanggal sekian orang ini tidak puasa. Dan sampai hari kiamat kita akan lihat buku amal kita dan tidak bisa lagi. Tentu beda derajatnya antara orang yang puasa dengan tidak. Itu sudah cukup membedakan sekian banyak derajat di surga gara-gara dia puasa, kita tidak puasa. Dan motivasi diri kita, kalau puasa itu maghrib nggak kemana-mana. Maghribnya nggak kemana-mana, datang kok. Kalau syaitan godain, ntar maghrib. Habis maghrib mau minum 70 gelas silahkan. Mau makan apa saja silahkan. Sabar. Emang begitu. Kenapa nggak puasa Senin Kamis, ikhwan dan akhwat sekalian? Apa yang membuat anda tidak puasa? Dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Waktu beliau ditanya, kenapa anda puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Beliau mengatakan, innal a'mala tu'radu fi kulli yawm itsnin wal khamis wa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Setiap hari Senin dan Kamis amal dilaporin kepada Allah dan saya ingin pada saat dilaporkan saya sedang puasa. Artinya saya sedang melakukan ibadah yang sangat besar pahalanya. Kenapa kita nggak puasa? Penting sekali itu puasanya. Dan kita punya, kalau ada yang bilang, oh saya meeting, oh saya ada berhadapan dengan lapangan kena panas. Ibu-ibu mungkin bilang saya punya arisan dan seterusnya. Atau ada undangan keluarga lah dan segalanya. Pertanyaannya, kenapa sih kalau beraktivitas sementara kita puasa? Apa masalahnya? Ramadan kemarin sudah mendidik kita itu kan. Orang tetap bekerja tapi bulan puasa bisa tuh, gitu kan? Bisa ketemu, bisa meeting, bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Dan kenapa kalau kita undangan atau ada undang orang lain atau ada acara, kenapa nggak dibuat pada saat buka puasa? Kan bisa sebenarnya, gitu kan? Bisa sebenarnya. Dan kalaupun ada orang mengatakan ya saya tidak bisa, harusnya pagi hari. Baik, anda punya 7 hari sepekan. Allah cuma minta 2 hari nih, Senin Kamis. Yang 5 hari masih ada. 5 hari, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini pakai nih. Ini 2 hari blok untuk itu. Perhatikan matematikanya begini. Kalau kita punya 1 tahun 12 bulan, 1 bulannya itu kita keluarkan kena Ramadan, wajib puasa. Ada 11 bulan tersisa. Betul nggak? Baik. Kalau kita puasa Senin Kamis, setiap pekan ya 2 hari, Senin Kamis. 1 bulan kita punya 4 pekan. Berarti berapa hari kita puasa? 8 hari. Baik, 8 kali 11 bulan tadi 88 hari. Artinya kalau kita puasa Senin Kamis, ini teman-teman yang biasa cicil langsung paham nih. Dicicil seminggu 2 kali, Senin Kamis, Senin Kamis. Dalam 1 tahun kita tidak sadar, tidak rasa, tidak pakai hitung-hitungan, gitu kan? Kita langsung mendapatkan pahala puasa 88 hari non-stop. Itu hampir 3 bulan non-stop tuh. Dapat pahalanya tidak dipaksa sama Allah kita 3 bulan puasa, enggak. Hampir 3 bulan, misalkan 88 hari ya. Karena kalau tambah tadi dengan 6 hari Syawal itu sudah 94 hari. 3 bulan lebih kita berpuasa non-stop itu berat sebenarnya. Tapi Allah kasih pahalanya dengan cara seperti ini. Saya sarankan di Jakarta, jemaah saya dan saya juga sarankan kalau bisa di sini. Masjid perlu memasang spanduk seperti Ramadan. Di masjid ini disiapkan takjil. Sekarang kita pasang, masjid ini menyiapkan takjil puasa Senin Kamis. Motivasi orang. Di Masjid Haram di Mekah dan Madinah, sepanjang tahun itu selalu ada sufro, plastik buka puasain orang. Walaupun bukan Ramadan. Senin Kamis kalau anda lagi umrah, coba lihat tuh, masuk ke salat maghrib penuh tuh, banyak orang berbuka puasakan orang lain. Tetap mereka mengejar pahala itu. Jadi jangan sia-siakan. Ini puasa yang kedua. Puasa yang ketiga, puasa Iyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Saumu 3 ayyam min kulli syahr, saumad dahri kullah. Ini hebat sekali nih. Puasa 3 hari berturut-turut setiap bulannya, sama dengan puasa setahun penuh. 3 hari kerja gaji setahun. Yang penting berturut-turut. Afdolnya dikerjakan 13, 14, 15. Afdolnya. Kalau nggak sempat boleh tanggal berapa saja, yang penting 3 hari berturut-turut.
Boleh 1, 2, 3, boleh 21, 22, 23. Yang penting setiap bulan Hijriyah kita blok 3 hari untuk puasa. Itu penting sekali untuk dikerjakan. Nah ini kalau kita puasa 3 hari, sama dengan puasa setahun pahalanya. Sebagian ulama hadis bilang, 3 hari ini setiap bulan, pokoknya selesai 3 hari dicatat pahala 1 tahun. Atau 3 hari ini digabung, 3 kali 11, berarti 33 hari. Kalau itu dikerjakan maka akan mendapatkan pahala setahun. Tapi kita ambil pendapat yang nyaman-nyaman saja. Anggap 3 hari setiap bulan puasa kita dapat 1 tahun pahala-pahala puasa. Kenapa nggak dilakukan? Bisa dipilih Senin, Selasa, Rabu misalnya. Seninnya bisa digabung niatnya. Karena puasa sunnah atau ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Boleh puasa Syawal tadi misalnya pas Senin, Selasa, Rabu, apalagi bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 ini yang paling afdal dari bulan Hijriyah. Maka misalnya Senin, Selasa, Rabu itu 13, 14, 15. Tanggal 13-nya kita boleh niat sekalian puasa Senin, puasa Ayyamul Bid ya, dengan puasa Syawalnya. Bisa diniatkan 3 sekalian dalam hati kita. Pahalanya besar dan mudah. Kalau 3 hari setiap bulan dikali 11 bulan berarti 33 hari. Ditambah tadi 88 hari Senin Kamis, ditambah 6 hari bulan Syawal, itu keluarnya kurang lebih 127 hari. Anda sudah memblok buku amal Anda dalam 1 tahun dari 365 hari dengan 127 hari. Ini luar biasa nih. Ya. Kalau ditambah Ramadan 30 hari berarti 157 hari. Tambah puasa yang keempat, dan ini yang saya ingin titik beratkan. Banyak orang tidak faham sehingga mereka tidak mengamalkan. Puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Banyak orang mengatakan Ramadan, ustadz-ustadz kita menyampaikan berpuasalah, ibadahlah, beginilah, motivasi, hadisnya banyak disebutkan. Benar itu, bukan tidak salah. Bukan salah itu, benar. Tetapi jarang diantara ustadz-ustadz kita, Allahu alam, saya pernah ceramah di depan para dai-dai, mereka juga baru tahu gitu. Banyak mereka yang tidak paham masalah ini. Kalau ternyata ada hari-hari yang bukan cuma sama dengan Ramadan, mengalahkan Ramadan. Itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau misalnya lebaran nanti tanggal 24 September, berarti mundur 9 hari dari situ. Atau tepatnya 10 hari ya. Jadi 9, orang ini tanggal 14 atau tanggal 15 September nanti. Inilah 10 hari saudaraku, hari-hari emas. Bahkan para ulama mengatakan, ini sebagian tidak semua tentunya, ini pendapat dan saya cenderung dengan pendapat ini secara pribadi, yang mengatakan bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Bayangkan kalimat ini luar biasa. Kok bisa? Kan 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Tetap mereka mengatakan lebih afdal daripada itu. Dari mana dalilnya? Mereka mengangkat 2 buah dalil. Yang pertama surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini menceritakan atau menjelaskan di awalnya ayat 1 sama ayat 2 atau sampai 3, ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ini 3 ayat memang betul-betul berbicara khusus 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kata Allah SWT wal fajr. Kita coba masuk ke dalam tafsir dan tadabburnya. Waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Fajr adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah dalam kitabnya itu kalau sesuatu yang datang setelahnya hal yang penting, seperti misalnya wal asr, gitu kan? Demi waktu, kejar waktu itu, maksimalkan, umur kalian terbatas. Sama di sini, wal fajr. Allah bersumpah atas namanya, kejarlah subuh. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, fajr menggunakan alif lam, wa al fajr. Alif lam ini dalam bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Ini pernah kalau tidak salah saya pernah jelaskan dulu. Tapi yang jelas saya ingatkan kembali. Kalau dalam bahasa Arab, misal saya janjian sama teman saya di Masjid Istiqomah. Saya bilang ayo kita ketemu yuk di Masjid Istiqomah. Tapi ini saya langsung Indonesiakan saja ya. Kemudian saya sebutkan nama masjidnya. Bisa juga dalam bahasa Arab, saya kalau janjian sama teman saya di Istiqomah tapi saya nggak sebutin nama masjidnya. Saya bilang ayo kita ketemu di Al-Masjid. Alif lam ini sudah menunjukkan target kita, gitu kan?
Ini yang digunakan dalam alif lam. Maka di sini Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh. Tapi dengan alif lam ini berarti Allah ingin subuh tertentu. Dan ulama mengatakan, saudaraku, ini dalam waktu dekat kita akan hadapi insya Allah. Artinya adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan Idul Adha dari sumpah Allah ini menandakan lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Idul Adha seperti biasa-biasa saja. Padahal lebih afdal. Dari mana afdaliannya? Habis Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri, tidak ada perintah ibadah khusus. Nggak ada. Artinya orang silaturahim kayak tradisi di Indonesia ini itu adalah tradisi kita. Karena silaturahim diperintahkan sepanjang tahun, selama umur kita ada gitu. Bukan karena sholat Idul Fitri, itu cuma tradisi. Memang kita bebas habis sholat Idul Fitri melakukan apa saja, tapi jangan dianggap itu bagian rangkaian daripada ibadah di Idul Fitri. Nggak ada itu. Artinya habis sholat Idul Fitri bebas, tapi habis sholat Idul Adha ada ibadah kurban, ibadah khusus. Fasholli rabbika wanhar. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dan wanhar, ya sembelihlah, gitu kan. Pada saat itu ada ibadah khusus, makanya dia lebih afdal. Lalu Allah mengatakan garis bawahi ayat keduanya, ayat yang mulia, walayalin ashr. Waw ini, saudaraku, namanya waw ataf dalam bahasa Arab. Ataf ini fungsinya menyambung hukum ayat pertama ke ayat kedua. Jadi sumpah Allah di ayat pertama berlaku di ayat yang kedua. Allah mengatakan dan juga layal, jamak daripada laila yang berarti malam-malam, ashr 10. Artinya begini, Allah bersumpah demi subuh Idul Adha, kejar sholat subuhnya, kejar sholat idnya, kejar kurbannya, dan kejar juga ibadah sholat malamnya di 10 malam sebelum subuh itu. Dari sini sebagian ulama mengatakan, yang saya katakan tadi, dengan adanya sumpah Allah menyuruh kita mengejar 10 malam berturut-turut di awal Zulhijjah, menandakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kok bisa? Tetap aja pertanyaan 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Baik, kita coba tangkap dalilnya. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar orang kalau beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, gitu kan? Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Orang kalau katakan subhanallah pas Lailatul Qadar sama dengan mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Besar sekali pahalanya. Orang sholat malam, orang sedekah, apa saja dia lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Akan ada hadis Bukhari saya jelaskan, tapi saya lanjutkan dulu. Allah mengatakan dalam ayat ketiganya wasyafi'i wal watr, dan fokus lebih banyak lagi di tanggal 8 dan tanggal 9-nya, gitu ya. Baik. Dari mana dalilnya dia lebih baik daripada 10 akhir Ramadan, saudaraku? Tentu di sini bukan menganggap Ramadan itu ya tidak baik, enggak. Ini kita lihat afdaliyah, mana yang lebih baik lagi, gitu kan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Kata Nabi SAW, ini hadis Bukhari. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Di sini kata ulama hadis termasuk Ramadan, di mana amal saleh kalau dikerjakan di dalamnya di hari-hari itu lebih Allah cintai. Maksudnya lebih besar pahalanya, lebih afdal dibandingkan amal-amal saleh walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hadis Nabi SAW. Banyak orang tidak paham hadis ini. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kalau yang anda maksudkan tadi, ini makna hadisnya, sepanjang tahun gak ada amal saleh yang dikalahkan, ya, terkalahkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu bagaimana dengan jihad? Karena senyum saja dengan seorang muslim, sedekah dengan 1000 rupiah, memberikan segelas air tepat di 10 awal Zulhijjah, itu perbuatan yang paling Allah cintai, mengalahkan ibadah-ibadah di bulan-bulan lain. Maka sahabat mengatakannya, Rasulullah, jihad di jalan Allah. Jihad ini berat, keluar, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, masuk medan perang, bisa ditangkap oleh musuh seketika, nggak ada kamar mandi, makannya susah, banyak masalahnya. Tapi begitu mati terbunuh, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, makna hadisnya gini, apakah jihad di jalan Allah yang pahalanya besar, mati bisa masuk surga, juga belum bisa mengalahkan amal sunnah, senyum dengan muslim, ini contoh saja, senyum dengan muslim, di awal belum bisa mengalahkan ya pahala yang dikerjakan walaupun sunnah di awal 10 awal bulan Zulhijjah.
Apa jawaban Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala sunnah sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Ikhwani, saudaraku, ini kurang dari sebulan dari sekarang. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ini begitu habis bulan Dzulqa'dah, ingat, saya ingatkan tadi mulai tanggal 14 September nanti itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Hari-hari emas kita. Apa jawaban Nabi SAW penutupan hadis? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, ada seorang laki-laki yang keluar berjihad, perang, gitu kan. Dia bawa seluruh hartanya, dia bawa jiwanya juga. Artinya dia ke sana ke medan perang itu, kalau dia punya 1 miliar, dibawa semua 1 miliar. Beli senjata, memberikan makan mujahidin, pokoknya dihabiskan di jalan Allah. Dia pun ikut berperang. Kemudian kata Nabi SAW, dia tidak membawa pulang keduanya. Habis hartanya disodokahkan semua, dia pun mati syahid, baru sama pahalanya dengan amalan sunnah yang dikerjakan sekitar apapun di 10 awal bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan, yang mengatakan lebih awal daripada 10 akhir Ramadan begini. Kalau orang dapat Lailatul Qadar, apakah begitu dapat Lailatul Qadar, dia dapat jaminan ya, akan selamat dari siksa kubur? Hah? Kira-kira orang kalau dapat Lailatul Qadar, dapat jaminan enggak selamat dari siksa kubur? Ada jaminan enggak? Enggak ada. Tapi orang kalau mati syahid, ada jaminan selamat dari fitnah kubur. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, kalau meninggal, jenazahnya masih dimandiin enggak? Masih dimandiin, dibersihin kotoran, dipakai kain kafan. Orang mati syahid itu sudah enggak dimandiin dengan baju itu, langsung masuk ke kuburan. Orang yang masuk dalam orang yang dapat Lailatul Qadar tetap masih kena fitnah kubur, masih ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Orang mati syahid kata Nabi SAW selamat dari fitnah kubur, nggak ada pertanyaan malaikat lagi, sudah selesai. Orang yang dapat Lailatul Qadar belum ada jaminan dia bisa selamat dari hisab hari kiamat. Belum ada jaminan, masih bisa ditimbang amalnya, baik atau buruk, masih bisa masuk neraka walaupun dapat Lailatul Qadar. Tapi orang mati syahid dijamin, nggak ada lagi hisab, nggak ada timbangan amal, diampuni semua dosanya. Orang yang dapat Lailatul Qadar tetap ya belum ada jaminan bisa memberikan syafaat pertolongan keluarganya. Orang mati syahid bisa memberikan syafaat keluarganya. 70 orang, kamu ikut saya. Yang penting dia meninggal dalam keadaan muslim boleh ditunjuk. Bahkan ulama hadis mengatakan walaupun ahli maksiat, dia bisa tunjuk kamu ikut sama saya. Asal dia muslim bisa selamat tuh, masuk surga tanpa hisab. Orang yang dapat Lailatul Qadar belum tentu bisa mendapatkan derajat tertinggi di surga. Orang mati syahid dapat derajat tertinggi di surga. Artinya kita beramal di 10 awal bulan Zulhijjah dengan amal sunnah sekecil apapun mengalahkan pahala jihad tuh. Yang bisa menyamai hanya jihad, laki-laki pergi berperang, bawa seluruh harta, dia pun mati syahid baru sama. Bayangin tuh. Makanya di sini ulama bilang lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan tuh. Dan saya bilang tadi saya cenderung dengan pendapat ini. Makanya kata para ulama, kita kembali ke bahasan kita, dianjurkan 9 hari puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. 10-nya enggak puasa, tanggal 10 karena tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Kita nggak boleh puasa di hari Lebaran, gitu kan? 9 hari itu puasa, malam harinya sholat malam. Dan perlu kita ketahui, Lailatul Qadar yang mulia itu terjadi cuma 1 malam, di malam-malam ganjil. Di sini Allah mengatakan walayalin asyr, 10 malamnya itu semua kejar, bukan 1 malam, semuanya kejar, semuanya lebih afdal daripada jihad. Jangan sia-siakan nih. Maka kita dianjurkan puasa. Kalau Anda bisa puasa 9 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka tentunya kita boleh puasa berapa hari saja. Kalau juga tidak bisa, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9-nya, yang dikenal dengan hari Arafah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, waktu ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. 1 hari puasa itu, hari Arafah, bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dikerjakan sudah diampuni. Itu luar biasa, gitu ya. Dan ini dilakukan bagi orang yang tidak haji. Jadi kalau ada yang dengar acara kita ini, dia mau haji, maka nanti di hari Arafah Anda nggak boleh puasa, gitu kan? Tapi kalau misalnya Anda tidak haji, maka di sini anjurkan puasa. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan waktu haji tidak berpuasa di hari Arafah dan tidak menganjurkan jemaah haji untuk ya puasa. Tapi beliau motivasi masyarakat Mekah
yang tidak ikut haji waktu itu untuk puasa. Sebagian ulama mengatakan ini untuk mendapatkan fadilahnya atau berkahnya hari Arafah. Terakhir, puasa yang kelima adalah puasa 2 hari dari bulan Muharram, 9 dan 10. Dikenal dengan hari Tasu'a dan Ashura. 2 hari. Tasu'a diambil dari kata-kata Tisa dan Ashura diambil dari kata-kata Asyara yang berarti 9 dan 10. Landasan hukumnya adalah hadis Bukhari. Kita ambil dulu hukumnya puasa tanggal 10 Muharram. 10, 1 bulan setelah itu. Ini tadi Zulhijjah, 1 bulan setelah itu Muharram. Saudaraku, hadis Nabi SAW yang berbunyi waktu datang seorang sahabat habis sholat duha mengatakan, ya Rasulullah, hari ini biasanya orang-orang Yahudi itu pada puasa, hari Asyuran. Kata Nabi SAW, coba kumpulin informasi kenapa mereka puasa. Maka pergilah sahabat ini mengumpulkan informasi, dapat informasi. Lalu kembali mengatakan, ya Rasulullah, jawabannya karena hari ini Yahudi menganggap Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka mereka berpuasa karena rasa syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau begitu puasalah kalian. Fa'amara bisyami, disuruh puasa, gitu kan? Karena memang kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau pun menyuruh berpuasa. Fadilahnya hadis riwayat Muslim. Waktu ditanya Nabi SAW tentang kelebihan puasa Ashura, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, bisa mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah setahun lalu dan setahun akan datang, kalau puasa Ashura setahun yang lalu saja. Kenapa harus ada 9-nya? Itu kembali kepada hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Maka kita dianjurkan puasa 2 hari. Terakhir puasanya adalah puasa yang ke-6, puasa Daud. Puasa Daud ini sehari puasa sehari tidak tentunya. Dan ini syaratnya ya. Tetapi agak beda hukumnya. Orang yang menjalankan puasa Daud, maka puasa-puasa sunnah yang 5 tadi gugur hukumnya kecuali bertepatan harinya. Karena syaratnya sehari puasa sehari tidak. Misal gini, ada bapak ibu yang mau praktekin puasa Daud. Puasa Senin mulai. Pada saat Senin dia baru mau niat puasa Daud, bisa dia niat puasa Daud dan niat puasa Senin, bisa. Tapi kan Selasa dia tidak boleh puasa, Rabu dia puasa, hari Kamis dia nggak puasa. Hari Kamis dia nggak puasa. Kalau ada yang bilang enggak, hari Kamis saya mau puasa juga, ini nggak bisa, dia batalin puasa Daudnya. Karena syaratnya puasa sehari, berbuka puasa sehari. Nabi SAW pernah berpuasa wisal namanya. Wisal itu menyambung. Nabi SAW kadang-kadang puasa, ini khusus untuk Nabi SAW ya. Beliau puasa sampai azan maghrib nggak buka puasa. Besok nggak buka puasa. Hari ketiga baru buka puasa. Namanya puasa menyambung, puasa wisal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu tahu kejadian tersebut, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya juga ingin jalankan tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh wahai Ibnu Umar. Ini khusus buat beliau. Kalau kau ingin puasa pun yang banyak, maka maksimal sehari puasa dan berbuka puasa sehari. Nah, tapi di sini puasa Daud lebih afdal. Kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Kenapa lebih afdal? Karena secara kuantitas akan lebih banyak. Begini kita hitungnya. Kalau kita tadi puasa 6 hari Syawal, kita punya 6 hari. Tambah Senin Kamis 88 hari. Tambah tadi puasa Ayyamul Bid 3 hari, berarti 33 hari dalam 1 tahun. Kemudian tambah Ramadan 30 hari. Tambah lagi 9 hari ya, bulan Zulhijjah, dan tambah 2 hari dari bulan Muharram. Semua totalnya itu 168 hari. 168 hari. Kalau 1 tahun ada 365 hari. Jadi masih kurang lebih ada 190 sekian hari yang memang masih kosong dari puasa, gitu kan? Tetapi kalau puasa Daud berbeda. Kalau kita tadi 1 tahun punya 11 bulan, sehari puasa sehari tidak, berarti dari 11 bulan itu kita punya 5 bulan setengah puasa. Karena sehari puasa sehari tidak. Tambah Ramadan 1 bulan berarti 6 bulan setengah. Sementara kalau kita tadi gabungkan semua itu 168 hari, kurang lebih 5 bulan kita berpuasa atau 5 bulan setengah. Berarti bedanya hampir sebulan antara orang puasa Daud dengan puasa yang lainnya. Inilah mutiara yang pertama, dan mohon maaf ini agak panjang saya jelaskan karena memang ini inti bahasannya sebenarnya. Ingat, berpuasalah saudaraku, karena kita sudah dilatih kemarin Ramadan belum jauh, ini masih baru 1 bulan yang lalu Syawal habis. Baru kemarin kita masih jiwa dan raga kita masih bisa. Dan ingat, Ramadan kemarin syaitan dibelenggu. Dibelenggu maksudnya apa? Kalau kayak kita lomba lari sama syaitan nih, kita bebas lari, syaitannya diikat kakinya, dia cuma bisa loncat-loncat. Selama 1 bulan, bayangkan jarak kita sama syaitan nih, kita bukan lebih 10 meter, 20 meter, enggak. Jarak kita dengan syaitan sebulan. Kalau antum lari, anda lari dari Indonesia
Selama sebulan non-stop, nggak pakai istirahat 24 jam. Sudah sampai di Saudi itu sebulan. Jadi setan kalau bahasa saya kemarin Ramadan, itu sudah ketinggalan 1 bulan, udah jauh sekali di belakang. Ada orang bodohnya, setelah Idul Fitri tiba, ditunggu setannya. Ini setan jauh nih, ditunggu, berhenti. Sampai setan di sebelahnya, bahkan lebih. Begitu lebih setannya taruh lagi jarum-jarum di depannya, diinjak-injak berdarah-darah lagi. Kenapa ini? Biarin dia ketinggalan gitu. Setan itu sudah susah ngejar kita, kemarin Ramadan itu susah. Udah susah sebulan penuh puasa, dia diikat gitu kan. Kita biasa sebulan terawih, biasa mengaji. Ini setan sudah jauh ini, udah susah dia jangkau kita. Seperti anak SD mau godain orang kuliah nggak bisa. Susah, dia godain pun, setan kita sudah tahu. Tapi kalau kita berhenti ibadah, maka kembali lagi levelnya. Ditarik lagi dari kuliah ke SD lagi gitu. Maka rugi. Mutiara yang kedua, sholat malam. Kita udah tahu sholat malam tentu, sering kita dengar sholat tahajud. Saudaraku, terawih, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama aja. Cuma beda-beda istilah saja. Cuma tarawih diistilahkan dengan istirahat. Apa itu maksudnya tarawih? Istirahat. Karena setelah sholat ba'diyah isya, Nabi SAW mencontohkan itu. Biasanya kalau hari-hari selain Ramadan, Nabi SAW tidur dulu, kan gitu. Di sepertiga malam atau per 2 malam beliau bangun. Kalau kita sekarang jam 12, jam 1, 2 malam kita bangun sampai subuh sholat. Jadi lebih afdal tidur dulu. Tapi Ramadan berbeda. Ramadan begitu habis sholat ba'diyah langsung sholat tarawih gitu kan. Langsung sholat tahajud sebenarnya dimajukan. Maka ini dinamakan tarawih. Tarawih artinya santai. Karena kita nggak ada beban. Habis sholat ba'diyah langsung sholat malam. Dan ini agar minimal umat Islam setahun sekali bisa tercatat di buku amalnya sholat malam gitu. Kalau nggak ada sholat tarawih nggak bakal sholat malam tuh gitu. Tapi yang kita ambil pelajaran sebulan penuh dengan motivasinya. Siapa yang dirikan malam Ramadan dengan keimanan dan harap pahalanya, maka akan ya diampuni dosanya yang telah lalu. Gitu. Terbiasa. Ada sebuah hadis yang agung begini. Masalah sahur ya. Kata Nabi SAW, manusia dalam keadaan sehat selama mereka segera buka puasa dan menerlambatkan sahur. Baik, begitu azan kita disunnahkan ambil 2 butir 3 butir kurma, baca doanya tentu bismillah, dhahabal dhama butalat urub wa thabatal ajru insyaallah. Makan dengan tangan kanan kemudian minum air, habis itu sholat, jangan kagetin ususnya gitu kan. Habis sholat baru kembali makan. Kemudian kalau sahur diterlambatkan, makin dekat dengan azan subuh makin bagus gitu. Ini sekaligus saya luruskan, enggak ada istilah imsak sebelum azan subuh ya. Hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW punya 2 orang muadzin, ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Ibnu Ummul Maktum, ini muadzin pertama beliau, azan, makanlah, minumlah, masih boleh. Kalau kalian dengarkan Bilal azan, berhentilah, artinya sampai azan. Kita enggak, 20-30 menit, bahkan 4 menit sebelumnya sudah imsak. Bahkan ada seorang mu'allaf baru masuk Islam di Makassar kemarin cerita. Itu kan ceritanya, dia karena tidak paham, dia kira imsak itu harus berhenti, nggak boleh lagi makan. Dia lagi bangun telat nih, masih baru 4:30, azannya jam 5 gitu. Dia makan buru-buru. Kata, anaknya bilang ini sudah imsak nih, gitu kan. Dimuntahin kembali tuh makanan. Lu takut batal puasanya, kesian. Tidak paham hukum, maka nggak boleh. Memang harus sampai azan, saudaraku. Dan saya anjurkan teman-teman melalui media ini, bagaimana supaya jadwal-jadwal imsak pun kalau mau disebarkan memang pada saat azan. Jadi jadwal subuh aja. Itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Kalau kita renungi, umumnya saya tanya jemaah saya di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, Anda kalau makan sahur berapa jam sih sebelum subuh? Umumnya jawabannya 1 jam. Umumnya sebelum subuh. Ada yang ibu bilang 2 jam karena mereka harus masak. Anggap 1 jam waktu makannya. Saya bilang, Bapak Ibu, ini apa hubungannya dengan sholat malamnya? Saya bilang, Bapak Ibu sadar nggak? 1 jam sebelum subuh itu adalah 1/3 malam. Itulah hadis Bukhari yang berbunyi kalau tertinggal 1/3 malam, Allah turun ke langit bumi, pencipta langit dan bumi, menanyakan kepada malaikat, adakah yang punya hajat saya penuhi, ada yang minta tolong saya tolong, adakah yang bertaubat saya ampuni. Kita tidak sadar kemarin sebenarnya, sadar atau tidak sadar sebenarnya, kita sedang dibiasakan dengan makan sahur sebulan Ramadan untuk bangun di waktu mulia itu. Kenapa sekarang kita nggak bangun? Rugi. Kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal maktubah salatul qiyam. Hadis Bukhari. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat qiyam, salat malam. Maka jagal.
Kata Nabi SAW, jagalah sholat malam itu karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ada sedikit kisah, insya Allah nggak lama lagi waktunya saya akan selesaikan. Tapi saya ingin sampaikan sebuah kisah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ada seseorang bernama Zubaidah. Pernah dengar nggak nama Zubaidah? Ada yang istrinya namanya Zubaidah di sini? Jangan anggap buruk ya. Zubaidah itu nama ratu. Ini nama istrinya Harun al-Rashid. Pernah dengar nama Harun al-Rashid ya? Khalifah Abbasi. Ini terkenal ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan dia orangnya suka ibadah, yang paling gemar jihad. Pasukan perangnya kemana-mana. Terkenal juga dengan ada ibadah-ibadah kesolehannya. Istrinya namanya Zubaidah. Zubaidah terkenal dengan kesolehannya. Suka yang paling gemar sedekah. Paling suka sedekah. Dikumpul-kumpulin hartanya, dikeluarkan di sedekah. Dan salah satu hasil karyanya Zubaidah yang masih ada, kalau Bapak Ibu lagi jalan dari Arafah ke Muzdalifah, satu waktu nanti haji atau umrah, kalau umrah lebih jelas gitu kan, karena biasanya cuma tour city. Dari Arafah ke Muzdalifah, nanti di sebelah kanan ada gunung yang agak panjang. Di situ ada bangunan melengket di gunung itu seperti tembok lama. Itu kurang lebih mungkin jaraknya sekitar 2-3 km. Besar. Kelihatan kok bangunan lama sudah nggak dipakai. Itu dulu tempat penampungan air untuk jemaah haji. Dibangun oleh Zubaidah nih, pakai hartanya pribadi. Waktu itu dibangun dan diisi dengan air Zam-Zam. Bayangkan ya, kalau sekarang ada ledeng, ada pipa. Zaman dulu nggak ada, pakai unta. Ribuan ekor unta dipakai untuk ngangkat air Zam-Zam, isi di situ. Isi sepanjang 2-3 kilo itu untuk jemaah haji minum. Sampai semua jemaah haji minum dari air Zam-Zam yang disiapkan oleh Zubaidah. Apa yang tersebar berita waktu itu saudaraku? Zubaidah masuk surga nih. Luar biasa nih, jemaah haji semua dikasih minum sama dia, gitu kan. Air Zam-Zam lagi, pakai uang pribadi lagi buat penampungan air, itu susah pada saat itu, gitu kan. Sudah tersebar berita. Subhanallah, ratu tapi mati juga, gitu kan. Waktu dia mati, meninggal dunia, gitu kan. Ada satu ponakannya mimpi. Ini dalam kisah nyata diangkat penyampaian dari ponakannya. Dia bilang saya mimpi, dia pimpin tantenya datang. Waktu datang dia gembira, dia bilang, tante bagaimana Allah membalasmu? Satu Irak semuanya berharap menunggu beritamu ini. Karena luar biasa dia bantu keluarga, dia suka sedekah. Ini cuma salah satunya siapin air di Arafah ya. Yang lain banyak dikerjakan sama dia. Termasuk biaya jihad, ikut sama suaminya dan segalanya. Tapi ringkas cerita, kata ponakannya, bagaimana tante? Kami ingin tahu nih. Kata Zubaidah apa? Semuanya nol ponakanku. Apanya nol? Tidak ada pahalanya. Semua itu riya. Nggak ada yang diterima sama Allah. Terus kata si ponakannya, yang kamu biasakan hajikan kami, kamu biasa biayai keluarga, semuanya nggak ada. Loh, tempat minum di Arafah, nol, nggak ada pahalanya, riya karena mau dipuji sama orang. Loh, terus bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Zubaidah apa? Ini Allah SWT sampaikan kepada kita melalui ini. Kata Zubaidah, Allah mengampuni saya karena sholat malam yang biasa saya jaga setiap malam. Karena sholat malam teman-teman sekalian aman dari riya. Umumnya kita kerjakan sendiri, beda dengan ibadah lain, maka sensitif sekali gitu. Ini mutiara yang kedua. Mutiara yang ketiga, dari bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Sering kita dengar dibaca Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi pertanyaannya siapa yang amalin nih? Gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan, ikhwani dan akhwati, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, mengkhatam Al-Quran 1 hari 2 kali. Ramadan 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. 1 bulan 60 kali mengkhatam Al-Quran. Anda berapa kali khatam kemarin? Hah? Cuma 1 juz. Al-Quran itu adalah bulan dibaca Ramadan. Perlu kita garis bawahi begini, Al-Quran ini bukan tulisan seorang doktor, profesor, atau pengarang novel yang terkenal. Bukan. Al-Quran penuh tulisan pencipta langit dan bumi. Ini bukan main-main. Turun, Allah mengatakan syifa linnas, obat untuk manusia, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Iqra'ul Quran, rutinin baca tuh Al-Quran, rutin, khatam ulangi lagi, terus begitu. Fa innahu ya'ti syafi'in ahli yaumil qiyamah. Dia akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Hadis Bukhari yang lain, surah Al-Imran dan Al-Baqarah akan berdiri di hadapan Tuhan Azza wa Jal di hari kiamat di mahsyar, meminta agar pembacanya diberikan syafaat. Hadis Bukhari yang lain juga mengatakan, Nabi SAW bersabda, pembaca Al-Quran dan penghafalnya akan didatangkan hari kiamat. Setelah dia lolos dari amal, timbangan amal, maka sebelum masuk surga,
Allah menyuruh dia mengatakan bacalah, dibaca ayat Quran. Setiap dia baca satu ayat diangkat satu derajat. Sampai tiba di surga Firdaus tertinggi baru Allah bilang berhentilah ini kedudukanmu sekarang. Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Belum lagi setiap hurufnya 10 pahala, banyak fadilahnya. Ramadan kemarin kita sudah coba diperkenalkan dengan Quran. Orang yang belum kenal diperkenalkan. Dan Al-Quran ini punya 4 hak dari kita saudaraku. Membaca, membaca, mentadaburi, menghafal dan mengamalkan. Ini 4 hal. Membaca ini memang dianjurkan berurut dari surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas. Surah nomor 114. Kita punya 114 surah, gitu kan. Ini dibaca, ulangi, khatam. Ini ngerti nggak apa-apa. Yang penting bisa baca. Karena Nabi SAW suruh baca. Ini belum masuk dalam masalah memahami artinya. Dibaca dulu, bacaannya benar. Karena ini ada hukum sendiri, gitu kan. Kemudian yang kedua, mentadaburi. Tadabur ini khusus mengambil makna dan hukumnya. Dan ini tidak harus berurut. Ini bisa diambil surah-surah yang Bapak Ibu senang. Misal, bapak-bapak mau surah yang nama laki-laki, ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ya, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, gitu kan. Ibu-ibu mungkin mau yang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Jadi 114 surah itu coba ya lihat mana yang paling menarik. Atau mungkin kita penasaran dengan nama-nama hewan, ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Ankabut, ada surah Nahl, ada surah Fil. Coba pilih, oh Ankabut itu laba-laba, Allah cerita tentang apa sih, gitu kan. Baik, kita ambil surah itu. Surah nomor 29 ayatnya jumlahnya sekian. Baik, baca coba. Per 10 ayat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak pernah melewatkan satu hari kecuali kami sudah mempelajari Al-Quran. Bacaannya, kemudian tadabburnya, makna dan hukum-hukumnya, menghafalnya dan mengamalkannya. Gitu. Jadi 10 ayat saja. Baca 10 ayat itu khusus baca ayat, baca terjemahannya. Supaya tahu hukumnya. Kalau kita baca per hari 10 ayat, berarti 1 bulan kita punya 300 ayat. Dan perlu kita tahu Al-Quran ada 6.666 ayat, gitu kan. Kalau kita baca 10 ayat per hari, berarti 1 bulan kita punya 300 ayat, 1 tahun kita punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun kita sudah mengkhatam Al-Quran dari sisi tadabburnya. Udah pernah baca minimal terjemahannya. Selain bacaan tadi, Al-Quran yang dikhatam. Yang ketiga menghafalnya. Menghafal juga dengan metode yang sama. Coba 10 ayat aja per hari, gak usah lebih. 10 ayat per hari. Mudah, ringan. Dan ingat setan akan bilang susah, berat, enggak, lawan. Gitu kan? 10 ayat per hari. Kalau 10 ayat per hari, Anda ulang-ulangi di sholat sunnah, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. 10 ayat itu, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Nanti salam 2 rakaat lagi setelahnya, baca lagi, ulangin. 1 hari insya Allah sudah hafal tuh. Kalau 10 ayat per hari, kali 1 tahun, kali 1 bulan, berarti kita punya 300 ayat. Kali 1 tahun kita punya 3.600 ayat. Kalau sampai 2 tahun, itu saya hitung 1 tahun 11 bulan. Tidak sampai 2 tahun, sudah hafal Al-Quran. Asal 10 ayat per hari. Mulai dulu. Permasalahannya kita ini tidak mau mulai. Gitu kan? Kata pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Coba, kau akan tahu. Gitu kan? Ini belum coba sudah berat, susah. Syaitan bisikin Quran 30 juz. Wah. Hafal mulai dari surah yang paling Bapak Ibu suka. Surah apa saja, tidak harus berurut. Tidak harus teratur dengan juznya, nggak apa-apa. Per surah bisa. Surah ini, surah ini, surah ini. Lama-lama nanti selesai juga tuh. Dan saya bilang tadi di awal, ingat, target kita 10, kita bisa dapat 10 atau 9. Kan itu. Jangan targetnya susah. Terlalu inna atayna wal asr, nggak selesai-selesai. Gitu kan. Sampai sudah ubanan surah itu terus yang dibaca. Gitu kan. Orang semua sudah di mana derajatnya di surga, kita masih di situ terus. Gitu kan. Jadi coba hafal, mulai. Para sahabat masuk Islam 67 tahun hafal Quran, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, amalkan. Ini mutiara yang ketiga. Mutiara yang keempat, dan ini ada 5 mutiara, adalah bersedekah. Sedekah. Banyak orang tidak paham nih. Kalau sedekah, beginilah prinsip dalam Islam, saudaraku. Bukan menabung pangkal kaya. Ini hilangkan baik dari benak kita nih. Di Indonesia biasa, dan bukan cuma Indonesia ya. Umumnya teori ekonomi menabung pangkal kaya, suka hemat, nabung berarti jadi kaya gitu. Ini pemahaman yang batal dalam Islam. Pangkal kaya itu apa? Sedekah. Keluarkan di jalan Allah, datang tuh. Hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya benar Adam, amfik alaik. Wahai anak Adam, sedekah dulu di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Nggak bisa kita kalau nabung nahan,
Ayo 1 juta, kapan 100 juta, kapan 1 miliar. Ini nggak selesai-selesai. Orang kalau selalu nabung, khawatir ngeluarin nanti. Dan kalau berikan, Allah berikan selalu yang terbaik, saudara. Jangan 1000 baru, 1000 tua, 1000 tua yang dikasih ke Allah. Dengan 1000 tua di celengan masjid itu diminta kekuatan, kesehatan, kekayaan, masuk surga, selamat dari neraka, rewel. Dengan 1000 tua. 1000 baru dipakai belanja air mineral di luar. Ini gimana sih, gitu kan? Berikan yang terbaik buat Allah, Allah akan kasih terbaik. Ingat, keluarkan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang keuntungan 1 peti emas, keuntungan dagangnya, tidak bisa tidur. Dia bilang sama istrinya, istrinya bilang, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur nih, ini ganggu saya nih. Kok uang begini banyak? Kita mungkin kalau begini malah kita hitung terus simpan. Abdurrahman bin Auf bilang, saya nggak bisa tidur nih, ganggu saya. Kata istrinya, terus apa saran Anda? Saya mau sedekahin. Perhatikan, muslimah. Apa yang dikatakan oleh istrinya Abdurrahman bilang, saya mau sedekahin. Dia bilang, sedekahkan. Bukan tunggu dulu bagian saya mana gitu. Sedekahkan gitu kan. Keluar, didukung. Apa yang terjadi? Ini riwayat sahih. Besoknya datang 2 peti emas. Disedekahin semua, lusanya 3 peti emas. Ini riwayat sahih. Sampai dia menjadi miliardernya sahabat. Dan kita tahu semua kisah sahabat, kisah orang-orang saleh. Bapak Ibu bisa ikuti di YouTube ceramah saya, sudah ada serial sahabat. Udah pernah bahas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Dan insya Allah nanti kedepannya ini Sabtu akan datang atau awal September kita akan bahas Abdurrahman bin Auf. Semuanya hidup mereka sukses, punya sampai tidak bisa dihitung hartanya, miliaran. Ya kan gitu. Ada yang sampai triliunan mungkin hartanya. Itu subhanallah, harta-harta tersebut datang karena sedekah. Keluarin. Ingat hadis Bukhari, ya, kita tutup dengan hadis ini di poin keempat dan kita tutup nanti dengan poin kelima insyaallah. Mungkin tinggal butuh 10-15 menit. Dalam hadis Bukhari dikatakan pernah ada 2 orang Bani Israel. Kata Nabi SAW, dua-duanya kita anggap inisial A dan B. Semua satu kota itu butuh ya hujan turun, tapi musim kemarau, peceklik, panas sekali. Nggak ada lagi air yang turun. Maka si A ini, ya, kata Nabi SAW, yang pertama gitu, sempat nunggu di kebunnya berharap hujan turun. Lalu lewatlah awan hitam di atas kebunnya. Lalu dia dengar suara di awan hitam itu mengatakan, turunkan hujan kepada si fulan, temannya dia si B di sebelah. Maka dia ikutin awan tersebut, awan itu jalan, pas di atas kebunnya temannya turun hujan, yang lain nggak dapat hujan. Dia penasaran, dia tanya temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai Allah Azza wa Jalla turunkan hujan di kebunmu saja, sementara kita butuh. Dia bilang, hasil kebun saya ini, saya bagi 3. Keuntungannya bukan modalnya, keuntungannya saja. Sepertiganya saya langsung keluarkan di jalan Allah, sepertiganya gitu kan, saya kembalikan ke modal, sepertiga saya gunakan untuk keluarga saya. Sepertiga keuntungan diberikan gitu. Ini luar biasa. Itu penyebab datangnya rezeki. Ada ipar saya di Ternate. Kebetulan kakak saya yang perempuan menikah sama satu dokter THT dari Ternate. Kakaknya dia saya kunjungin di Ternate, ada ceramah kebetulan waktu itu. Pas pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam saya duduk lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kebetulan atap beliau itu pakai seng. Ada seperti suara batu besar, pang gitu. Saya kaget. Dia ketawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga baru jatuh gitu. Jadi di belakang rumahnya ada pohon mangga, rupanya kena pakai seng dan mangganya besar, bunyinya ribut gitu. Ini jam 12 malam waktu itu. Kemudian dia bilang, ini mangga, orang Ternate bilang mangga madu. Kalau Jakarta bilang mana lagi, saya nggak tahu di sini. Mangganya kalau dipotong ada titik-titik madunya gitu. Ini enak sekali, dia bilang ini manis, mau nggak? Ayo ambil dipotong, saya makan berdua. Terus sambil ngobrol, tidak sengaja dia bilang sama saya, ini pohon mangga saya tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Oh, saya bilang Masya Allah, memang dikasih bibit apa? Dia bilang enggak, saya nggak kasih apa-apa. Udah, saya biasa saja gitu kan, ya dia tumbuh begitu. Cuma dia bilang sama saya waktu saya sudah mau bubar, udah mau tidur masing-masing. Dia bilang cuma pohon mangga ini saya nggak pernah larang orang untuk ambil. Siapa saja mau ambil silahkan, berapa bau pun dia tidak larang. Besok pagi habis sholat subuh saya ke belakang rumahnya pengen lihat pohon mangga itu. Pohon mangga itu kurang lebih 3 meter aja tingginya, cuma 3 meter. Dan Masya Allah memang rindang sekali daun-daunnya dan buahnya banyak. Tangkai-tangkainya itu saking beratnya sampai hampir kena telur paving blok di belakang rumahnya itu. Pohon itu tidak terlalu besar. Ternyata pohon ini saya lihat dengan mata kepala saya, setengahnya pohon itu dalam rumahnya dia, setengahnya lagi di luar temboknya dia. Jadi itu ada gang, orang sering lewat.
Terus dia keluar, dia bilang, ini yang dalam rumah saya yang saya pakai sama keluarga, yang luar sana orang mau ambil silahkan. Kadang-kadang lewat pedagang, diambil, dipetikin, jual. Saya bilang, ini rahasianya kenapa buah antum non-stop sepanjang tahun. Ini yang hadir nih, yang selalu kalau buahnya nunggu setahun sekali, itu karena antum plastikin. Plastik ada yang tulis, jangan disentuh. Luar biasa. Buka kasih orang gitu. Sedekah mendatangkan itu. Ini fakta lapangannya ini. Coba kalau kita makan di satu rumah makan, bisa rumah makan apa yang di sini dikenal? Anggap rumah makan Padang yang Indonesia sudah kenal. Kita makan enak nih, ada nasi, ada rendang, ada segala makan. Misalnya 30-50 ribu, enak kita makan. Coba praktekin dan insya Allah lihat hasilnya. Kalau kita rasa enak makan tuh, coba beli porsi yang sama. Dengan 50 ribu dengan menu yang sama, bungkus keluar kasih orang di pinggir jalan. Niat sedekah sebagai tanda syukur dari makanan ini. Lihat apa hasilnya. Dan ingat, efek daripada amal soleh. Kita keluarin 1 juta, kita kasih 1 bungkus makanan, kita kasih satu baju. Allah nggak balas dengan 1 juta rupiah lagi. Allah nggak balas dengan 1 baju atau 1 bungkus makanan. Allah balas dengan 100 juta nanti itu. Sedekahnya Allah juga balas dengan bukan 1 baju, kita dapat 100 baju. Allah bukan kasih 1 bungkus makanan, kita ditraktir mungkin sekian banyak sama orang. Itu pasti terjadi. Sama dengan efek jerah. Perhatikan, jangan buat dosa, karena dosa ini berbahaya. Kita mencuri 1 juta, nanti efek jerahnya bukan hilang 1 juta uang kita, masuk rumah sakit berobat 100 juta. Orang nggak pikir itu. Kan gitu, berzina 1 jam cukup Allah SWT hukum dengan penyakit seumur hidupnya. Bahaya sekali. Tapi kalau kita berbuat amal saleh malah balasannya berlipat-lipat. Sebagai penutup adalah mutiara yang kelima, masalah akhlak yang mulia. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang baik. Coba teman-teman sekalian renungi selama Ramadan, lebih baik kan kita? Lebih rajin beribadah, lebih hati-hati buat dosa, gitu kan? Itu membentuk pribadi kita semestinya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi? Kalau kalian sedang puasa, maka jangan rafath. Idza kana yaumus shaum ahadukum fala yarfuth. Rafath ini mengucapkan kalimat syahwat yang bukan pada pasangan halal. Kalau kita bahasakan sekarang pacaran, nggak boleh sayang, rindu, kangen sama yang bukan istri atau bukan suami, nggak boleh, haram. Selama Ramadan kita ditambah training lagi. Kalau kalian puasa jangan pernah ikut program puasa, jangan pernah rafath. Nggak boleh sama selain yang pasangan. Wala yaskhab, jangan bertengkar, jangan berkata kasar, jangan mencaci maki, jangan menghina. Tidak boleh sahab. Faida sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ada yang ajak dia rafath, dia mengatakan saya lagi ikut program puasa. Berhenti, nggak mau. Sebulan penuh dilatih untuk tidak rafath, tidak sahab. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatan min an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mendukung dusta itu dan kebodohan, nggak mau belajar agama, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Artinya dusta membatalkan puasa. Jadi Ramadan melatih kita untuk itu. Sebulan penuh tidak rafas, tidak sahab, tidak berdusta, gitu kan. Meninggalkan kebodohan, hadir di majelis ilmu. Ramadan melatih kita untuk itu. Kenapa sekarang kita tidak lakukan? Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Ini pembentukan akhlak ya. Tata kerama, kepribadian. Tidak ada sesuatu lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, saya pemimpin di camp istana di surga. Ada 1 camp istana di surga. Nabi SAW tetangga kita di situ. Di awal surga bagi orang yang meninggalkan ya, perdebatan walaupun dia benar. Dari dalam Islam. Kita lagi bicara sama seseorang nih. Lalu kita tahu kita benar, dia salah. Kita bilang, tapi seperti ini. Dia ngotot, gini, tapi kita sudah tahu dia salah. Ya udah, sudah terserah kamu. Tinggalin aja. Nggak usah habisin waktu, sudah nggak ada gunanya. Ada orang subhanallah disampaikan memang dia cari kebenaran. Oh tapi saya pernah dapat begini. Kita kalau masih terus mencari kebenaran silakan. Tapi kalau kita jelaskan bantah, udah ya sudah terserah kamu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngobrol sama orang bodoh tidak mau juga dia paham, tinggalin. Gitu kan. Kata Nabi SAW, saya pemimpin di awal surga, camp di sana bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nggak usah ribut-ribut untuk apa?
Dan saya pemimpin di tengah-tengah istana surga, di camp di sana, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Nggak boleh, gitu kan. Bercanda pun tidak ada dalam Islam. Orang mukmin yang keluar dari mulutnya emas, jujur dan benar, selesai, nggak ada yang lain. Dan itu adalah hal yang positif, gitu kan. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, dan saya pemimpin di camp istana tertingginya surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tutur katanya santun, tidak emosional. Semua dilatih Ramadan tuh. Kita kalau lagi Ramadan ada yang ajak bertengkar. Walaupun kita tidak paham hadis ini, tentu kita malas mau bertengkar. Lagi puasa. Gitu kan? Ada orang buat maksiat, kenapa ya dia buat itu? Ada orang tidak puasa, kenapa ya orang tidak puasa? Terbentuk itu kepribadian itu. Situasi dan kondisi membentuk kita itu. Maka kita dibentuk akhlak karimah. Jangan kembali lagi jadi rusak 11 bulan ke depan, saudaraku. Jadi kan ini mutiara, jadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentu menerima seluruh amal yang kita kerjakan, dan juga semoga seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya seberat apapun itu, dan semoga seluruh muslimin yang terlilit utang dilunasi utang-utangnya, semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan, dan semoga seluruh muslimin di seluruh pelosok bumi ini, terutama di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan dan kemudian Islam, dan juga Allah partisipasikan kita dengan pahala baik dengan jiwa kita, dengan doa kita, dan dengan harta kita. Dan semoga Allah yang maha murah, pemurah dan maha pengasih yang sedang melihat kita, dan juga malaikatnya menyaksikan di masjid yang mulia ini, menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya, semoga saja bermanfaat. Kalau benar dari Allah, pada saat ini saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.